Ya, kita kan lagi ngomongin Pak Anies Baswedan kan. Kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Kan deklarasi belum jadi. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di sini. Nggak jadi. Ada zona kenyamanan yang dimiliki Nasdem ini. Jadi apa yang salah? Nggak ada yang salah, cuma nggak disukain aja. Siapa presidennya? Apa partainya? Siapa presidennya? Jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang. Pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Makanya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Padahal ini bahaya gitu loh. Bahaya dalam pengertian karena kita tidak akan memulai satu perdebatan, satu literasi gitu. Tentang bagaimana kita melihat Indonesia ke depan. Tapi ini mulai dengan identitas. Karena harusnya penyelesaian masalah kita itu, tangga awalnya ini adalah tentang visi, tentang gagasan. Yang kedua ini nanti tentang cara kita menyelesaikan masalah. Barulah yang ketiga, siapa yang akan menyelesaikan masalah gitu loh. Fahri Hamzah bongkar nasib Anies di pemilu 2024. Nggak ada ikatan, nggak jadi. Partai Demokrat mengaku cukup memahami jika publik merasa bosan dengan narasi perubahan yang digaungkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kita kan lagi ngomongin Pak Anies Baswedan kan. Ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di sini. Nggak jadi. Ini faktor suka gak suka. Coba kita berkira yang dia tidak suka, kita suka. Nah, kita sekarang di posisi itu. Kenapa? Ada hal yang menyentuh kalau pikiran saya sebagai ketua. Kadang-kadang membangun organisasi dasarnya perasaan, bukan pikiran. Semakin kentara, partai ini lahir karena perasaan atau karena pikiran. Kalau kita nggak berdebat, ini semua orang mengorganisir diri karena perasaan. Nanti akan kelihatan mana yang ngelola bangsa ini hanya karena saya senangnya dengan si ini, saya maunya dengan si itu. Jadi kalau ada orang berkualitas tidak jadi pemimpin, kasihan si orang itu. Tapi kalau ada orang yang tidak berkualitas jadi pemimpin, kasihan rakyatnya. Jadi korban. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai Baca Pres 2024 dari Partai Nasdem. Meski begitu, Anies ternyata belum benar-benar pasti bisa maju ke pemilu 2024. Bahkan, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Anies Baswedan bisa jadi gagal maju sebagai Capres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Fahri Hamzah di kanal YouTube Khas Kreatif. Awalnya Fahri Hamzah membahas berbagai hal seputar dunia politik dengan salah satu komika di Indonesia. Fahri mendorong kandidat-kandidat calon presiden untuk dengan berani memperdebatkan ide dan gagasan yang dimiliki. Tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki gagasan antitesis dari kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini. Yang akan meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota bicara secara lantang, yang menolak juga bicara secara lantang. Jangan diam-diam, sekarang ini kan diam-diam. Kritik Fahri Hamzah dikutip pada Minggu 1 Januari 2023. Pembicaraan itu menjadi penuh nuansa sindiran yang diduga bermuara dari pembahasan soal nasib Anies Baswedan di 2024. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasi. Kan udah terang-terangan deklarasi kan, ujar sang host yang diduga merujuk pada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi nggak ada ikatan, sanggah Fahri lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaan saya nih, maaf ya saya bocorin.
nggak jadi, ujar Fahri. Fahri Hamzah menilai seharusnya para kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik membentuk koalisi. Sehingga koalisi yang terbentuk bukan sekedar untuk mendukung ketokohan atau paham kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan sebuah gagasan. Menurut Fahri, sebaiknya pencalonan presiden dilakukan dalam 3 tahap yang sekaligus dapat mencegah politik uang. Awalnya adalah dengan diberinya izin setiap partai politik untuk mengajukan capresnya sendiri yang sekaligus menjadi juru bicara. Tahap 1, kita bicara identitas dan visi misi partai. Tahap 2, gimana dia menyelesaikan masalah dari masalah yang ada. Solusinya apa? Tahap ketiga, baru calonmu siapa? Jelas Fahri Hamzah. Kalau jubirnya sudah ada, berarti kan calonnya sudah ada, maka calonlah yang akan membuka sosialisasi kepada masyarakat. Enak, rakyat nonton jadi cerdas. Oh, begitu gunanya. Oh, jadi kita milih ini bukan karena dikasih sembako. Kita milih ini bukan karena serangan fajar ya. Kita milih ini bukan karena satu kelompok sama kita, bukan, tapi dari gagasan. Pungkasnya. Seperti yang diketahui bahwa Partai Nasdem telah mengumumkan akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Namun demikian, deklarasi itu tidak bisa langsung membawa Anies ke panggung Pilpres. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain agar mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold dan bisa mengusung calon presiden. Hal ini terjadi karena koalisi perubahan belum lagi terbentuk dan Nasdem sudah berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dengan bentuk koalisi perubahan. Namun koalisi ini belum dideklarasikan menyusul langkah curi start Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada awal Oktober lalu. Rencana deklarasi koalisi perubahan pada 10 November pun ambiak. Baru-baru ini, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga menjelaskan mengapa Nasdem, PKS, dan partainya belum mendeklarasikan koalisi perubahan yang menurutnya ketiga partai tersebut masih menghitung momentum sebelum sepakat deklarasi. Herzaki Mahendra mengibaratkan menghitung momentum tersebut layaknya sebuah pertandingan sepak bola, terutama saat pelatih sepak bola menentukan pemain yang akan bertanding. Lagi-lagi, kami akan menghitung benar momentumnya. Lagi-lagi kita berbicara misal pertandingan bola pergantian pemain. Misal saat bertanding bola, kalau sampai salah kan juga bahaya, kata Herzaki kepada wartawan Jumat 30 Desember. Menurutnya momentum sangat penting, apalagi untuk mendeklarasikan koalisi. Ia menilai jika ingin meraih kemenangan memang dibutuhkan cara perhitungan yang benar. Kalau untuk memenangkan harus tahu dan berhitung benar berbagai hal termasuk potensi-potensi lawan kita, siapa yang akan maju kan ini pertimbangan kita juga, tutur Herzaki Mahendra. Bisa jadi pada saat yang maju adalah koalisi A bisa terjadi strategi dan taktik yang kita lakukan berbeda. Ya memang pemain-pemain inti tetap sama capres dan cawapresnya. Kalau dari kami jelas keinginan kader Anies AHY meskipun belum diputuskan secara resmi oleh Demokrat, sambungnya. Herzaki kembali menegaskan jika ketiga partai masih berkomitmen melakukan deklarasi bersama. Nantinya deklarasi akan satu paket dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi dengan paket capres dan cawapres agar masyarakat bisa benar-benar mengetahui seperti apa formasi dari koalisi perubahan, tuturnya. Terakhir, kata dia, Demokrat sendiri masih menunggu keputusan resmi soal pencapresan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kita tunggu majelis partai, kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat. Tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik, adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru. Imbuhnya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS tidak jadi mendeklarasikan koalisi perubahan pada 10 November lalu. Ada faktor yang dinilai membuat koalisi partai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 itu batal.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Faktor pertama adalah persoalan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang belum diam. Seperti yang disebutkan oleh Herzaki Mahendra tadi, bahwa Demokrat menginginkan AHY sebagai cawapres, sedangkan PKS menginginkan Ahmad Heriawan sebagai cawapres Anies Baswedan. Apakah AHY atau KAHR yang layak mendampingi Anies? Sangat rasional jika dua partai ini saling berebut cawapres karena posisinya saling mengunci, kata Adi kepada wartawan. Faktor kedua yakni Demokrat dan PKS mulai berpikir koktail efek atau efek ekor jas demi menghindari bedol desa pendukung yang perlahan hijrah ke Nasdem. Menurut Adi, PKS layak ketar-ketir jika tidak bisa mengajukan AHR. Lebih lanjut, Adi juga bicara tantangan serius bagi poros koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk terus solid membangun koalisi perubahan. Menurutnya, ketiga partai tersebut harus segera menemukan titik temu jika ingin berlanjut membangun koalisi. Jika tidak, maka Anies Baswedan akan gagal menjadi calon capres 2024.